Imam Busiri itu menyampaikan beliau sendiri mengakui bukan orang ahli ibadah, mengakui bukan ahli sholat kalau nggak wajib nggak sholat, puasa kalau nggak Ramadan nggak puasa. Ini karena beliau sangat tawadhu. Padahal gelar beliau adalah ulama usyara wa syu'arul ulama, ahli syairnya ulama dan ulama yang ahli syair. Nah ini sahabatnya orang soleh ini juga seperti itu. Kalau dilihat setiap hari bukan orang ahli ibadah, tapi ternyata dimimpikan oleh orang soleh di alam kubur mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mimpinya orang soleh tersebut menyampaikan, bertanya, bagaimana keadaan dalam kubur? Dia menyampaikan mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia bercerita, ternyata meninggalnya ini Pak, ketika beliau dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur, beliau ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya dan tidak terasa. Bangun-bangun itu dia sudah di alam kubur gelap. Kemudian tangannya ngerayah, mencari-cari. Yang dicari apa? Yang dicari adalah siwak. Karena kebiasaan beliau begitu mau tidur pakai siwak, bangun tidur langsung pakai siwak. Ini salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ternyata ia cari-cari siwak itu, ternyata ia sudah di dalam kubur. Kalau jenengan apa Pak? Bangun tidur yang dicari HP, yang dicari ya. Ini orang yang dicari siwak karena ingin langsung siwakan. Jadi tidak terasa dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun-bangun sudah di alam kubur dan gelap, dia mencari-cari siwak. Kemudian datanglah dua malaikat dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Salah satu keistimewaan orang yang mengistiqomahkan memakai siwak. Jadi sunnah Nabi itu Pak, kalau bisa meskipun hanya satu, monggo kita istiqomahkan. Yang punya istiqomah sunnah Nabi puasa Senin Kamis, karena mampunya masih itu. Yang mempunyai sunnah Nabi yang kebiasaannya terserah apa, mau sholat malam, berapa di sholat malam, tapi kalau mau laksanakan sekecil apapun, istiqomahkan. Yang mampunya hanya kalau mau makan dan minum itu duduk terus pakai tangan kanan, lakukan itu. Terus kalau memang bisanya cuma memulai sesuatu hal yang baik dengan baca bismillah, itu istiqomah, diistiqomahkan. Pasti ada keistimewaan. Di dalam kitab di dalam kitab Bukutul Jan itu diterangkan ada seorang wanita yang solehah mempunyai suami fasik. Kebiasaan wanita solehah ini setiap memulai sesuatu ia baca bismillah. Sesuatu yang baik selalu bismillah. Karena suaminya fasik. Kemudian suaminya ini merasa terganggu dengan ucapan istrinya. Diuji oleh suaminya, dicari-cari kesalahan. Dititipkanlah sebuah kantong, tidak tahu isinya apa. Disuruh menyimpan istrinya. Karena istrinya solehah, apapun yang perintahkan oleh suami dilakukan. Kemudian istri tersebut menaruh kantongan tersebut, ditaruh di tempatnya, kemudian dikunci.
Setelah itu kuncinya dikasihkan kepada yang laki-laki, kepada suaminya. Begitu istrinya lengah, diambillah kantongan yang ada di dalam laci tersebut, diambil oleh suaminya, kemudian dikunci lagi, kemudian mencari-cari kesalahan si istri supaya mengambilkan kantongan yang ada di dalam laci tersebut. Karena kebiasaan sang istri yang solehah itu, setiap mau memulai sesuatu yang baik, dia membaca bismillah. Akhirnya dibacalah bismillahirrahmanirrahim, dibuka laci, ternyata diambil kantongan itu yang oleh suaminya diambil kemudian ditaruh tempat lain, ternyata kembali lagi ke situ berkat Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyelamatkan istri yang solehah tersebut. Karena apa? Mengistiqomahkan membaca bismillahirrahmanirrahim setiap memulai sesuatu hal yang baik. Maka setiap karangan kitab, Pak, semuanya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dari situ disampaikan bahwasanya kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Sesuatu hal yang baik, pekerjaan apapun, ketika tidak dimulai dengan bismillah, maka abtar, sedikit berkahnya. Nah, ini yang pertama adalah sunnah yang dalam ayat tersebut menurut Ibnu Abbas itu adalah siwak. Semampunya, kalau tidak mampu ya sunnah-sunnah yang lain. Kemudian yang kedua, wal madmadoh, berkumur, berkumur untuk mensucikan mulut, berkumur. Kalau mau wudu disunahkan untuk berkumur. Ini yang berada di kepala. Kemudian yang ketiga, wal istinsyaq, ini adalah menghirup air ke hidung kemudian disemprotkan lagi ketika kita mau berwudu. Disemprotkan, menghirup air. Wa qasus syarib wal khalaq, kemudian mencukur kumis. Ini sunnah, mencukur kumis. Nah, mencukur kumis atau merapikan lagi, merapikan. Mencukur itu enggak harus bersih, merapikan supaya benura nyodrok, dilihat itu biar pantas. Oke. Kemudian wal khalaqu, dan mencukur rambut. Nah, rambut ini dirapikan. Ini hukumnya sunnah yang ada di kepala. Sunnah yang ada di kepala menurut Ibnu Abbas adalah siwak, kemudian berkumur, menghirup air ke hidung terus dikeluarkan lagi, kemudian mencukur kumis dan mencukur rambut. Nah, semuanya adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang pasti mempunyai manfaat yang besar. Kalau berkumur-kumur ya, biar mulutnya enggak bau, apalagi bulan puasa ini. Nah, kemudian membersihkan di area dua lubang hidung ini, ya, upil-upil berbentuk kabeh. Kemudian mencukur kumisnya dicukur supaya rapi. Kemudian wal khalaq, dan mencukur rambutnya ya biar tidak terlalu gondrong, biar pantas. Itu 5 hal kesunahan yang berada di kepala. Wa al-mal khamsu, sedangkan yang 5 allati fil badani, yang itu ada di badan. Ada di badan. Ya. Fahiya nadful abti wa taqlimul azafir wa halqul ana wal khitan wal istinja.
Apa yang nadful abadi? Nadful. Wa taqlimul azafir. Nadful abdi, mencabut bulu ketek. Nah, mencabut bulu ketek. Ini hukumnya sunnah, Pak. Sunnah. Ya, biasanya bapak-bapak kadang modok dibawa dongo. Oke, ini hukumnya sunnah. Ini yang berada di badan. Menurut Ibnu Abbas karena mentafsiri ayat tersebut. Kemudian wataqlimul azafir, motong-motong kuku. Nah, kuku ini perlu dipotong-potong, dirapikan supaya tidak panjang. Juga manfaatnya banyak sekali supaya ini bersih dan ketika berwudu ini mudah terkena basuhan air. Karena syarat daripada bersuci termasuk menghilangkan hadas besar ataupun kecil, itu adalah salah satunya bisa sampainya air ke kulit. Terkadang kalau kukunya panjang, Bang, kuku ini panjang, mohon maaf ya, kuku panjang, ini di sela-sela ini banyak sekali kotoran-kotoran yang susah dihilangkan. Kalau misalkan kotoran itu misalkan panjenengan dari sawah, misalkan dari sawah, itu kotoran itu kan berupa tanah atau tanah liat. Itu mungkin kalau nggak bisa diambil, Pak, di sela-sela kuku ini karena sakit, mungkin kalau diambil itu mungkin masih bisa air itu meresap karena itu tanah. Air meresap sehingga mengenai kulit itu masih bisa. Tapi kalau panjenengan misalkan oli ataupun ya sebangsa minyak itu sehingga hitam di kuku ini menghalangi sampainya air ke anggota badan, sehingga ketika berwudu kelihatannya ya santai-santai mawon gitu kelihatannya, tapi ternyata sedikit mawon tidak bisa mengenai kulit, maka ini juga akan bisa menghalangi salah satu syarat agar bersucinya itu sah, yaitu sampainya air ke kulit. Nah, ini taqlimul azafir, membersihkan atau memotong kuku. Wa halqul anah, kemudian memotong atau mencukur bulu kemaluan. Ini disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW minimal 40 hari sekali dipotong. Biar bersih, Pak. Ben ketok ganteng. Nah, ini perlu dipotong, jangan dibiarkan. Kemudian wal khitan dan khitan. Khitan ini termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, wal istinja, dan juga membersihkan atau istinja itu cebok, bahasa cebok, membersihkan area tersebut untuk keluarnya kotoran, baik jalan belakang maupun jalan yang depan. Artinya istinja dengan yang benar, yang benar, istinja yang betul-betul bersih. Contohnya menggunakan air yang betul-betul tohir mutohir, yang suci dan mensucikan, air yang mutlak, bukan hanya sekedar yang penting air untuk membersihkan, bersih tapi belum tentu suci. Terkadang kita harus hati-hati, Pak, hati-hati. Contoh misalkan di kamar mandi, tempat kita toilet itu, kalau kita tidak hati-hati, Pak, terkadang disediakan baknya ini ditaruh lebih pendek daripada klosetnya. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan ketika
seseorang tersebut berak ataupun kencing di situ, ada percikan-percikan yang masuk ke dalam baknya itu. Kemudian nggak sadar itu dipakai untuk bersuci. Ini yang membahayakan. Ini air tidak bisa suci. Maka ketika air tidak suci dan tidak mensucikan, maka ya tidak bisa suci untuk mensucikan. Maka alangkah baiknya itu kamar mandi itu lebih baik dipakai langsung pakai selang untuk bersuci, pakai selang atau langsung dari kran, itu kita langsung bersuci, ceboknya langsung dari kran. Karena kalau ditaruh di bak atau di ember itu mengkhawatirkan kena percikan-percikan, Pak. Nah, itu yang ditaruh di ember itu untuk menyiram mawon supaya kita betul-betul suci. Nah, air yang kita pakai untuk istinja itu memang harus air yang suci dan mensucikan. Kalau di kampung-kampung dulu, Pak, di pondok pesantren itu memang ada bak mandi besar ya, bak mandi besar itu isinya penuh, itu air lebih dari 2 kulah. Karena lebih dari 2 kulah, maka ketika air tersebut dipakai wudhu, air balik lagi, bekas wudhu kembali lagi ke bak mandi, itu tidak menjadi mustakmal karena lebih dari 2 kulah. Kalau toh pun ada najis sedikit yang tidak mempengaruhi terhadap air, maka itu pun juga masih bisa digunakan untuk bersuci. Ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Hanya air suci nggak bisa mensucikan. Contoh, air misalkan di bak mandi, itu air tersebut terkontaminasi dengan sabun sehingga warna air tersebut menjadi putih, Pak. Tidak lagi seperti aslinya air. Maka ini adalah air yang bercampur dengan sabun, meskipun jumlahnya banyak, tapi ini tidak bisa mensucikan karena disebut air sabun. Jangan pakai untuk bersuci, tidak bisa, karena namanya air sabun. Jangan pakai wudhu, tidak boleh, tidak sah untuk pakai wudhu. Airnya harus air yang mutlak. Nah, ini perlu kehati-hatian, terutama di masjid itu kan harus perlu hati-hati. Wal khitan, dan khitan. Nah, khitan ini kan tujuannya bagi orang laki-laki itu kan di ujung zakar itu kan ada kulit ya, kulit. Nah, kulit itu kulit yang menutupi di kepalanya zakar itu sangat susah untuk dihilangkan najisnya. Makanya perlu dikhitan supaya mempermudah untuk membasuh ataupun ketika istinja. Ketika istinja itu supaya kalau itu tetap ada, Pak, tetap ada, ini selalu terkena najis. Secara syariahnya ini tidak sah apabila kita melaksanakan sholat dan membawa najis. Makanya disunahkan dan dianjurkan untuk khitan supaya zakar ini selalu bersih. Ketika istinja itu mudah untuk dibersihkan, dan ketika sholat tidak membawa najis. Nah, secara kesehatan dimanapun juga kalau penuh dengan bakteri juga akan timbul penyakit. Nah, itu 10 dari tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang memang harus
harus kita lakukan dan kita ikuti, karena itu adalah tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit ataupun banyak, meskipun cuma satu, yang penting kita istiqomahkan sunnah Nabi, Pak, insya Allah akan mendapatkan manfaat dan juga akan ada keistimewaan yang katanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.